Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gabriel Dinar Sinurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi masalah pokok ekonomi dan sistem perekonomian. Yang pertama, pengertian masalah pokok ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani ekok atau okos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan pokok atau homos atau peraturan, aturan, hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonomi adalah menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Dalam masalah pokok ekonomi terdapat beberapa poin. Masalah ekonomi bagi produsen. Berikut masalah ekonomi yang harus dihadapi oleh produsen. A. Barang yang harus diproduksi atau what. B. Bagaimana barang tersebut diproduksi atau why. C. Untuk siapa barang tersebut diproduksi, what for. Yang kedua, di masalah pokok ekonomi juga terhadap masalah ekonomi yang menghadapi konsumen. Masalah pokok ekonomi yang dihadapi konsumen adalah terbatasnya alat pemuas, padahal kebutuhan manusia tidak terbatas. Agar konsumen dapat memenuhi berbagai kebutuhannya, yang terpenting konsumen akan menyusun skala prioritas. Ada juga hal-hal yang mempengaruhi skala prioritas, yaitu tingkat pendapatan atau penghasilan atau kedudukan seseorang dan faktor lingkungan. Di dalam masalah pokok ekonomi juga terdapat pengaruh mekanisme harga. Pengaruh mekanisme harga finansial global yang terjadi sejak akhir tahun 2007 telah menyebabkan perlambatan ekonomi global secara bertahap. Bisa diperkirakan daya beli masyarakat menurun, dan juga banyak pihak mengatakan bahwa krisis hanya terjadi pada negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tetapi perlu diingat bahwa sebagian besar negara yang kekuatan pasarnya sedang tumbuh atau emerging market mengurusi 60% pangsa pasar ekspor ke Amerika Serikat dan negara-negara maju. Oleh sebab itu, jika terjadi penurunan permintaan, pasti akan terjadi atau berdampak terhadap permintaan barang-barang dari negara-negara yang sedang tumbuh atau emerging countries. Tentu hal ini akan berakibat pada menurunnya mekanisme harga ekonomi. Selanjutnya, di sistem perekonomian juga terdapat sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi yang seluruh kebijakan perekonomian ditentukan oleh pemerintah. Motivasi kegiatan ekonominya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dan untuk kemakmuran negara. Yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi hasil dari campuran dari sistem ekonomi pasar dengan sistem ekonomi terpusat, sehingga kelemahan yang ada pada kedua sistem tersebut dapat diatasi. Pada sistem ekonomi ini ada kebebasan bagi perseorangan dan swasta untuk ikut dalam kegiatan ekonomi. Di sistem perekonomian juga ada pengaruh mekanisme harga. Krisis finansial global yang terjadi sejak akhir pekan 2007 telah menyebabkan perlambatan ekonomi global secara bertahap. Diperkirakan daya beli masyarakat menurun. Banyak pihak mengatakan bahwa krisis yang terjadi pada negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Namun perlu diingat bahwa sebagian besar negara yang kekuatan pasarnya sedang tumbuh atau emerging market menguasai 60% pasar ekspor ke Amerika Serikat dan negara-negara maju. Karena itu, jika terjadi penurunan permintaan, pasti akan berdampak terhadap permintaan barang-barang dari negara-negara yang sedang
tumbuh atau emerging countries. Jadi inti dari pembahasan tersebut, maka ekonomi atau masalah pokok ekonomi dan sistem perekonomian perlu diubah atau dirombak kembali sehingga terciptanya perekonomian yang lebih baik atau lebih maju, terkhusus di negara-negara yang sedang berkembang, terkhusus juga terhadap negara Indonesia. Sekian dan terima kasih, kurang lebih mohon maaf.